Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Martina, NPM 17 12 42 80. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Islam dan Pengembangan Iptek. Dan yang akan saya sampaikan pada materi ini yaitu pandangan Islam terhadap dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu merupakan pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Sejak abad pertengahan sejarah Islam sampai saat ini, muncul pengelompokan disiplin ilmu agama dan ilmu umum yang secara implisit menunjukkan adanya dikotomi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dikaji dari Al-Quran dan hadis dipahami sebagai ilmu pengetahuan Islam. Di sisi lain, ilmu yang dikaji atau bersumber dari alam dipahami sebagai ilmu pengetahuan umum. Nah, kira-kira bagaimana ya dikotomi ilmu menurut pandangan Islam? Yuk kita simak lagi. Adapun pandangan Islam terhadap dikotomi ilmu, yaitu Islam adalah agama yang sempurna, mencakup keseluruhan aspek kehidupan, sehingga pendidikan agama Islam mestinya meliputi semua bidang keilmuan tanpa membedakan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, sekarang adapun pandangan dari beberapa para ahli terkait dikotomi ilmu. Al-Ghazali, seorang ilmuwan terkenal, mengarang buku Ihya Ulum Al-Din yang berteori bahwa menuntut ilmu agama merupakan kewajiban, sementara menuntut ilmu non-agama merupakan wajib kifayah. Teori Al-Ghazali ini telah mempengaruhi pola berpikir umat dan berkembanglah ilmu agama Islam. Sejalan dengan itu, ilmu-ilmu non-agama mengalami kemunduran. Hasan Abdul Ala berpendapat bahwa dengan cara memisahkan antara ilmu dan agama dari sudut pandang di atas jelas keliru. Sebagai konsekuensi dari tidak adanya pemisah antara ilmu dan agama, dapat pula ditegaskan bahwa tidak ada pemisah antara apa yang disebut dengan ilmu agama dan ilmu umum. Munir Musir menyatakan bahwa seluruh ilmu adalah Islami sepanjang berada dalam batas-batas yang digariskan Allah kepada kita. Sebagaimana pula dikemukakan oleh Muhammad Said Ramadan, ilmu itu ada ilmu ilahi, yaitu ilmu yang memberikan manusia pengetahuan yang menyeluruh dan lengkap, yang hanya terwujud melalui kitab Allah. Hanya para nabi dan rasul yang dapat memperoleh ilmu ilahi secara sempurna. Ada pula ilmu atas hasil kreasi manusia yang bersifat nisbi seperti kimia, biologi, kedokteran, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya dikotomi ilmu. Dikotomi dalam pendidikan Islam timbul akibat dari beberapa hal, yaitu pertama, faktor perkembangan pembidangan ilmu itu sendiri yang bergerak demikian pesat sehingga membentuk berbagai cabang disiplin ilmu bahkan anak cabangnya. Yang kedua, faktor historis, perkembangan umat Islam ketika mengalami masa kemunduran. Yang ketiga, faktor internal, kelembagaan pendidikan Islam yang kurang mampu melakukan upaya pembenahan dan pembaruan akibat kompleksnya problematika ekonomi, politik, hukum, Islam, sosial, dan budaya. Ya, mungkin itu saja presentasi dari makalah saya.